Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Larissa Putri Takwina, NIM 21402101. Jadi di video ini saya membuat video ini untuk memenuhi UTS mata kuliah Public Relation. Jadi di video ini saya akan menerangkan bagaimana cara menjadi seorang public relation yang baik. Yang pertama yaitu bisa berkomunikasi secara efektif. Jadi seorang public relation itu harus bisa menyampaikan pesan dengan jelas kepada siapapun dan kapanpun itu. Tidak mengenal kita akan berhadapan dengan anak kecil, orang dewasa atau anak-anak yang remaja. Jadi kita bisa melakukan komunikasi dengan baik dan benar dengan semua kalangan usia. Karena kita seorang public relation, jadi kita nggak bisa menebak kita akan berhadapan dengan siapa. Lalu yang kedua, keterampilan menulis. Jadi kita diharuskan atau lebih baik dapat memiliki skill atau bisa menulis dengan baik untuk menyusun materi penjelasan, materi pemasaran, bahkan pesan-pesan promosi lainnya. Jadi kita biar tidak bingung waktu mau melakukan promosi atau melakukan hal-hal yang bisa membantu organisasi lebih dikenal masyarakat. Jadi kita nggak akan bingung mau ngomong apa kalau lagi di depan. Lalu pemahaman mendalam tentang organisasi. Jadi seorang public relation itu harus mengenal organisasi atau perusahaannya dengan baik, termasuk visi misi, terus tujuan dari perusahaan atau organisasi tersebut, cita-cita yang dimiliki organisasi tersebut, seperti itu. Lalu kreativitas. Jadi seorang PR atau humas itu harus punya ide-ide kreatif biar kita nggak monoton kayak promosinya kayak gitu terus, kan nggak asik ya. Jadi kita harus punya ide-ide kreatif bagaimana cara kampanye atau cara promosi dengan baik dan benar, terus kayak biar nggak ketinggalan zaman gitu. Lalu yang selanjutnya itu kita harus peka terhadap opini publik. Jadi kita harus paham apa yang dibicarakan di publik, baik itu positif ataupun negatif, kita harus bisa menerima. Lalu kita harus bisa merespon opini mereka, merespon reaksi publik terhadap organisasi atau perusahaan kita, merespon kekhawatiran mereka, atau hanya menerima opini mereka biar kita bisa lebih berkembang, seperti itu. Lalu kita harus bisa manajemen waktu dan prioritas. Jadi mengelola suatu organisasi itu kita harus secara efisien, teratur. Lalu kita harus punya prioritas, mana yang harus didulukan, mana yang harus dijadikan pertama, seperti itu. Dan kita harus punya tujuan, dan kita harus fokus sama tujuan kita. Jadi nggak boleh meleng ke sana kemari. Jadi kita harus punya tujuan biar kita fokus ke sana dan kita dapat tujuan, kita mendapatkan apa yang kita inginkan, seperti itu. Lalu kita harus bisa beradaptasi di lingkungan kerja, di lingkungan perkuliahan, di lingkungan sekolah. Kalau kita tertutup, biasanya kita jarang punya teman. Begitu juga kalau jadi PR, kita harus mau belajar, kita harus mau
beradaptasi. Jadi belajar tuh nggak hanya di sekolah, jadi di lingkungan pekerjaan, jadi PR pun kita juga bisa belajar, kita serap energi-energi positif dari mereka seperti itu. Terus kita harus bisa belajar beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan tren atau teknologi yang lagi berkembang di akhir-akhir ini gitu, biar kita mudah melakukan komunikasi dengan banyak orang, dengan masyarakat, karena emang tugas PR seperti itu. Lalu keterampilan memanajemen krisis, kita mampu merespon situasi yang sulit atau bencana dengan cepat dan efektif, biar kita nggak dapat dampak negatif sebanyak-banyaknya seperti itu. Kayak misalkan kalau kita nggak tanggap atau nggak cepat, dampak negatif pasti akan datang banyak, presentasinya lebih banyak daripada kita kalau udah ada sesuatu yang nggak sama dengan apa yang kita lakukan. Kita harus cepet tanggap biar dampak negatifnya nggak datang sebanyak itu gitu. Lalu yang terakhir, kita harus mampu bekerja secara tim, karena seorang PR nggak mungkin akan menjalankan tugas dia sendirian untuk melakukan pemasaran lah, promosi lah, membantu masyarakat lah sebanyak itu. Kayak misalkan satu organisasi pun pasti punya si PR 5-6 orang gitu. Perusahaan pasti punya timnya sendiri, dan kita harus mau bekerja secara tim. Kita harus mau loyal ke perusahaan dan ke partner kita harus saling bantu seperti itu. Jadi sekian dari pemaparan saya tentang bagaimana menjadi seorang public relation yang baik. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.